Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Standing Room dengan NIM B1A1233291. Saya di sini akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Hukum Waris Islam. Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa Arabnya disebut faraidi adalah jamak dari kata faridlah yang berarti suatu bagian tertentu. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam ada hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Lalu ada unsur-unsur kewarisan Islam. Yang pertama ada pewaris, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup. Lalu ada harta warisan atau harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris secara hukum, dapat beralih kepada ahli warisnya. Karena itu, harta peninggalan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik waris. Dan yang terakhir, ada ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau pewaris. Di samping karena hubungan kekerabatan atau darah dan perkawinan, seseorang dapat menjadi ahli waris kalau memenuhi syarat-syarat: A. Masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia, B. Tidak ada yang menghalanginya menjadi ahli waris, dan C. Tidak tertutup oleh ahli waris utama. Beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan. Yang pertama ada zakat. Apabila telah sampai jumlah dan waktu untuk mengeluarkan zakat hartanya, maka hendaklah terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua ada hutang. Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar terlebih dahulu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya, saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai hutang dan tidak meninggalkan sesuatu untuk membayarnya, maka sayalah yang akan membayarnya. Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya. Yang ketiga ada belanja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah seperti biaya berobat, beli kain kafan, upah menggali kuburan, dan sebagainya. Lalu ada harta bersama, yaitu setengah harta peninggalan yang dikeluarkan untuk suami atau istri yang masih hidup. Yang terakhir ada wasiat. Jika pewaris itu ada meninggalkan pesan atau wasiat agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan, asal saja tidak melebihi dari sepertiga bagian harta warisan. Dasar hukum dan contoh. Yang pertama ada pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hukum waris, seperti hadis tentang wasiat dan pembagian harta warisan. Kemudian ada ijma, kesepakatan ulama mengenai suatu hukum. Lalu terakhir ada qiyas, yaitu penarikan hukum baru dengan cara menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang telah ada hukumnya. Contoh kasus, misalkan ada seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Maka harta warisnya berupa rumah, tanah, dan sejumlah uang. Pembagian harta warisan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Pada ahli waris laki-laki, ada ayah, yaitu ahli waris utama setelah anak. Lalu ada anak kandung laki-laki dari pewaris, ada saudara kandung laki-laki dari pewaris, ada paman atau saudara kandung dari ayah atau ibu pewaris, dan ada kakek, yaitu ayah dari ayah atau ibu pewaris. Lalu pada ahli waris perempuan ada ibu, ahli waris utama setelah anak kandung perempuan, saudara kandung perempuan, lalu ada nenek, ibu dari ayah atau ibu pewaris. Apabila semua ahli waris tersebut ada,
baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, maka hanya 5 golongan saja yang dapat bagian, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Dan ahli waris yang paling berhak secara umum adalah anak laki-laki, karena dalam hukum waris Islam, anak laki-laki diberikan porsi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sumber hukum kewarisan Islam pada prinsipnya adalah sama dengan sumber hukum Islam, karena hukum kewarisan Islam adalah bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, jika berdasarkan penentuan sumber hukum kewarisan Islam ini kepada firman Allah Subhanahu wa taala mendalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kewarisan Islam itu ada 3, yaitu pertama Al-Qur'an, kedua ada hadis Rasulullah SAW, lalu yang ketiga ada ijtihad ulil amri. Alasan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Yang pertama ada pemahaman yang berbeda terhadap nas. Setiap imam mazhab memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna suatu ayat atau hadis. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, atau konteks sosial budaya. Lalu ada kedua, penggunaan kias yang berbeda. Para imam mazhab memiliki metode kias yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Yang ketiga ada prioritas terhadap salah satu sumber hukum. Beberapa imam mazhab cenderung lebih mementingkan salah satu sumber hukum dibandingkan sumber hukum lainnya. Misalnya, ada yang lebih mementingkan Al-Quran, sementara yang lain lebih mementingkan hadis. Lalu yang keempat ada kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya pada masa masing-masing imam mazhab juga dapat mempengaruhi pendapat mereka dalam memahami hukum waris. Contoh perbedaan pendapat. Salah satu contoh perbedaan pendapat yang terkenal adalah mengenai hak waris anak perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan warisan yang 2 kali lipat dari anak perempuan. Namun, para imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda mengenai bagaimana cara menghitung bagian warisan tersebut. Pada mazhab Syafi'i menerapkan perhitungan yang lebih ketat dalam menentukan bagian waris anak perempuan. Namun pada mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menerapkan aturan waris dan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih adil. Satu, asas akibat kematian, artinya kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini dapat diartikan bahwa harta seseorang tidak akan dapat beralih haknya kepada orang lain sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Contohnya, ketika seseorang masih hidup, ia bebas menggunakan, menjual atau memberikan hartanya kepada siapapun. Namun, setelah ia meninggal dunia, harta tersebut akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris. 2. Azas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Contohnya, seorang anak yang masih kecil memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, meskipun anak tersebut belum mampu mengelola harta tersebut. 3. Asas bilateral. Asas ini menentukan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Contohnya, seorang anak perempuan berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, begitu pula seorang anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ibunya. 4. Asas individual. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya,
Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Contohnya, jika ada 3 orang anak, maka masing-masing anak memiliki bagian warisan yang berbeda-beda, meskipun mereka adalah saudara kandung. 5. Asas keadilan yang berimbang mengandung arti bahwa dalam hukum kewarisan Islam harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dengan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Contohnya, perbandingan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan telah diatur dalam Al-Quran, sehingga pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebab-sebab waris mewarisi. 1. Karena adanya hubungan darah. Yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah ini adalah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Ada orang tua baik ibu maupun ayah dan terus ke atas, lalu ada anak ayah atau anak ibu atau anak kakek atau nenek, sambung menyambung satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan dengan pertalian darah ini, perlu juga ditegaskan bahwa hukum kewarisan Islam tidak mengakui adanya pengangkatan anak atau adopsi, seperti yang diatur dalam hukum perdata barat atau BW. 2. Karena waktu hubungan perkawinan. Di samping karena adanya hubungan darah, hak warisan juga timbul karena adanya hubungan perkawinan, dengan arti istri adalah ahli waris bagi suaminya dan suaminya adalah ahli waris bagi istrinya. Adanya hubungan kewarisan antara suami dengan istri adalah disebabkan karena telah adanya hubungan hukum antara suami dengan istri. 3. Karena hubungan agama. Hal ini terjadi apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya itu diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam sebagai warisan. 4. Karena wasiat. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, hutang, atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu. Situasi pemberi wasiat meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat dapat diartikan sebagai suatu tindakan sukarela yang dilakukan oleh seseorang atau pewasiat untuk memberikan sebagian haknya kepada orang lain, yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Lalu ada sebab-sebab tidak mewarisi. 1. Membunuh pewaris. Seseorang yang dengan sengaja membunuh pewaris tidak berhak menjadi ahli waris. Ini merupakan bentuk sanksi atas perbuatan keji yang dilakukan. 2. Murtad. Orang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abi Barda, beliau berkata, saya telah diutus oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Maka Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal lehernya dan membagi-bagikan hartanya sebagai harta rampasan, sedangkan dia adalah murtad. 3. Kafir. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang maksudnya seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim, dan ini yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. Dasar hukum ini ada pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang pembagian warisan. Ada pada hadis termasuk mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris dan halangan-halangannya. Ada ijma ulama, kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Contoh kasusnya adalah yang pertama, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan yang telah murtad. Dalam kasus ini, anak perempuan yang murtad tidak berhak menjadi ahli waris
karena telah keluar dari agama Islam. Lalu contoh yang kedua, seorang suami membunuh istrinya. Meskipun ia adalah suami dari korban, ia tidak berhak atas warisan istrinya karena telah melakukan tindakan pembunuhan. Karena laki-laki secara historis memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menafkahi keluarga. Mereka diharuskan bekerja mencari nafkah, membayar mahar, dan menanggung biaya hidup keluarga. Oleh karena itu, mereka diberikan bagian yang lebih besar sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab yang lebih besar tersebut. Ada pula perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dan diharapkan untuk bekerja di luar rumah. Sementara itu, perempuan memiliki peran penting dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Dasar hukum tentang ini adalah ketentuan mengenai perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan secara eksplisit termasuk dalam Al-Quran, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat dari bagian yang diperoleh anak perempuan. Contoh penerapannya, misalnya seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jika total harta warisan adalah 12 unit, maka anak laki-laki akan mendapatkan 8 unit dan anak perempuan mendapatkan 4 unit. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hak dan bagian yang mereka terima dari harta peninggalan. Kelompok-kelompok tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda. 1. Ada ahli waris zawil furud. Ahli waris zawil furud adalah mereka yang telah ditentukan secara pasti bagiannya dalam Al-Quran. Bagian mereka tidak dipengaruhi oleh adanya atau tidak adanya ahli waris lain. 2. Ahli waris ashabah. Ahli waris ashabah adalah mereka yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan secara pasti. Bagian mereka tergantung pada sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furud. 3. Ahli waris pengganti atau mawali. Ahli waris pengganti adalah mereka yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Contohnya, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Pada ahli waris zawil furud, istri dan 2 anak perempuan, mereka akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan berdasarkan aturan dalam Al-Quran. Sedangkan pada ahli waris asabah, anak laki-laki, ia akan mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada istri dan kedua anak perempuan. Pada contoh kasus ahli waris pengganti, seorang kakek meninggal dunia. Sebelumnya, anak laki-lakinya, ayah dari cucu, telah meninggal dunia. Dalam kasus ini, cucu laki-laki dari anak laki-laki tersebut akan menjadi ahli waris pengganti dan berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh ayahnya. Dalam hukum waris Islam artinya dinding yang menjadi halangan sampai kepada sesuatu. Maksud hijab di sini ialah dinding yang menjadi halangan untuk mendapat warisan bagi sebagian ahli waris, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat pertalian atau hubungannya dengan orang yang meninggal atau pewaris itu. Hijab ada 2 macam, yakni 1. Hijab nuksan, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengan dia. Contohnya, ibu mendapat sepertiga bagian, akan tetapi apabila orang yang meninggal itu ada mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat 1/6 bagian. 2. Ada hijab herman, yaitu dinding yang menghalangi untuk mendapat warisan, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal itu. Contohnya, cucu laki-laki tidak mendapatkan warisan selama masih ada anak laki-laki dari kakek tersebut. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam.
Dalam hukum waris Islam, kedudukan anak angkat secara tegas tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Prinsip dasar dalam hukum waris Islam adalah hubungan nasab, keturunan yang sah. Anak angkat, meskipun dibesarkan dan dirawat oleh orang tua angkat, tidak memiliki hubungan nasab dengan mereka. Alasan mengapa anak angkat tidak memiliki hak waris: yang pertama, hubungan nasab. Hukum waris Islam sangat menekankan pada hubungan nasab atau keturunan yang sah sebagai dasar pemberian hak waris. Anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. 2. Keadilan. Jika anak angkat diberi hak waris, maka akan mengurangi hak waris ahli waris yang sebenarnya berhak, yaitu kerabat saudara. Perbedaan kedudukan hukum anak angkat dalam ijtihad ulama Indonesia. Meskipun hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewaris, namun dalam praktiknya, terutama di Indonesia, terdapat perbedaan pendapat dan ijtihad para ulama mengenai kedudukan anak angkat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keadaan sosial. Di beberapa daerah, praktik pengangkatan anak sangat umum dilakukan dan anak angkat seringkali dianggap sebagai anak kandung sendiri. Ada keadilan. Beberapa ulama berpendapat bahwa anak angkat yang telah dibesarkan dan dirawat oleh orang tua angkatnya layak mendapatkan bagian dari harta warisan. Dasar hukum pada penjelasan ini yaitu Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang waris secara jelas menunjukkan bahwa hak waris hanya diberikan kepada kerabat saudara. Ada hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa hak waris hanya diberikan kepada kerabat saudara. Lalu ada ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Contoh kasusnya, ada seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, 2 anak kandung, dan seorang anak angkat. Menurut hukum waris Islam yang murni, hanya istri dan kedua anak kandung yang berhak menjadi ahli waris. Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris. Saudara angkat alias C mendapatkan 3 miliar atau sepertiga dari total harta. Lalu istrinya B dan R mendapatkan 750 juta, 1/8 dari sisa harta setelah wasiat. Lalu ibunya C mendapatkan 200 juta, 1/6 dari sisa harta setelah wasiat. Anak laki-laki E dan F mendapatkan 1.250 juta, masing-masing 625 juta. Anak perempuannya G dan H mendapatkan 800 juta dengan pembagian masing-masing. Dan cucu perempuan mendapatkan 166 juta dengan pembagian masing-masing juga. Meskipun Z mendapatkan harta warisan paling banyak, namun Z tetap dianggap tidak sah untuk menerima harta warisan karena tidak ada hubungan darah antara saudara angkat dengan pewaris. Namun dikarenakan adanya wasiat, maka saudara angkat bisa mendapatkan warisan tersebut.